Arthur James Balfour, selaku Menteri Luar Negeri Inggris, mengeluarkan sebuah pernyataan resmi Kerajaan Inggris melalui sebuah surat yang isinya, Inggris mendukung atas terbentuknya negara bagi komunitas Yahudi internasional, yang diwakili oleh organisasi Zionis di Tanah Palestina. Surat tersebut ditujukan kepada seorang warga Yahudi terkenal dan juga pengusaha terkaya di dunia, yakni Baron Lionel Walter Rothschild. Siapakah Rothschild tersebut? Hingga Inggris harus meminta restu dari seorang Rothschild untuk mendirikan negara Zionis Israel? Narasi berikut akan menceritakan tentang peran keluarga Rothschild dalam pembentukan negara Zionis Israel di Tanah Palestina. Motif dukungan yang diberikan oleh Inggris penuh dengan muatan politis. Inggris membutuhkan dukungan dari organisasi Yahudi Zionis untuk mendapatkan simpati dari warga Yahudi di seluruh dunia, terutama yang bermukim di Amerika Serikat dan Rusia. Setelah Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama bersama dengan pihak sekutu, kemudian disertai dengan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, mengakibatkan Inggris berhasil menganeksasi wilayah Palestina yang diklaim sebagai daerah protektorat milik Kerajaan Inggris. Berikut dibacakan isi surat Balfour kepada Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of Majesty Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country, I should be grateful if you would bring this declaration to knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour. Berdasarkan dokumen resmi tersebut, secara nyata pemerintah Inggris mendukung pendirian negara bagi warga Yahudi di Tanah Palestina. Bahkan pemerintah Inggris secara terang-terangan akan mengakomodir dan memfasilitasi secara penuh untuk memobilisasi tujuan tersebut. Isi dokumen Balfour menjadi suatu pedoman untuk dibangunnya pendirian negara Israel lewat instrumen legalitas Perjanjian Versailles tahun 1919, yang tertuang dalam British Mandate for Palestine. Bangsa Arab terutama yang tinggal di wilayah Palestina menjadi marah besar dengan kebijakan Inggris yang akan membawa masuk warga imigran Yahudi ke Tanah Palestina. Bangsa Arab merasa tertipu dengan janji Inggris yang akan memberikan hak untuk mengatur pemerintahan sendiri apabila berani membelot dan melawan kekhalifahan Islam Utsmaniyah. Bangsa Arab memenuhi permintaan Inggris tersebut dengan melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada Daulah Utsmaniyah. Sampai dengan pada kondisi runtuhnya dominasi Ottoman di wilayah Arab, Inggris tetap tidak komitmen dengan janjinya sehingga menciptakan suasana tidak kondusif di Tanah Palestina. Padahal pada masa dinasti Utsmaniyah, kawasan Palestina aman-aman saja. Tujuan terselubung Inggris sebenarnya dalam memberikan dukungan terhadap berdirinya negara Israel adalah untuk mengincar bantuan modal dari Jewish Money Interest atau lembaga keuangan kaum Yahudi untuk menopang kekuatan militer sekutu dalam kampanye Perang Dunia Pertama agar dapat memenangkan pergumulan tersebut sekaligus memboikot blok sentral lewat blokade ekonomi. Sementara itu, saham lembaga keuangan kaum Yahudi sedunia, dominan dipegang dan dikendalikan oleh dinasti Rothschild. Keluarga Rothschild merupakan taipan bisnis keuangan yang bergerak dalam bidang pinjaman finansial yang mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Praktik usahanya mirip dengan rentenir atau lintah darat. Keluarga Rothschild diakui keningatannya sebagai baron oleh penguasa dinasti Habsburg dari Austria, Kaisar Prancis kedua tahun 1816.
Keluarga Rothschild juga diakui gelar kebangsawanannya di kerajaan Inggris, tetapi entah bagaimana caranya gelar tersebut akhirnya diakui. Karena pada awalnya Ratu Victoria menolak menempatkan orang Yahudi di strata kebangsawanan Inggris karena akan merusak stabilitas strata sosial atas status bangsa Yahudi. Keluarga oligarki ini semakin kaya raya sejak ikut berkecimpung dalam bisnis pembiayaan perang-perang besar seperti pada Perang Napoleon, yang merupakan perang modern pertama di Eropa serta di dunia. Perang ini sangat mengeksploitasi sumber daya dan ekonomi serta melibatkan banyak kepentingan politik para negara sekutu yang bertikai. Secara langsung keuntungan dari bisnis ini sangat banyak, karena dua negara yang bertikai antara Prancis dan Inggris sangat membutuhkan dukungan finansial yang besar. Keluarga Rothschild tidak hanya mensupport satu negara saja seperti Inggris, tetapi memberi dukungan finansial juga kepada negara lawannya seperti Prancis, sehingga keuntungan yang didapatkan menjadi berlipat-lipat. Selain menguasai bisnis keuangan dan pembiayaan perang, keluarga Rothschild juga memiliki akses ke dunia politik, baik yang bersifat skala nasional di Inggris maupun politik internasional dunia. Hal ini dapat dilihat pada Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905, di mana Rothschild International Band turut membiayai perang tersebut. Kemudian pada Perang Sipil Amerika Serikat antara Utara dan Selatan yang dimenangkan oleh Kubu Utara, dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, Rothschild International Band juga turut membiayai segala kepentingan pemerintah resmi federal. Selanjutnya, pemberontakan Arab yang melibatkan klan Bani Hashim melawan Kesultanan Utsmaniyah, juga dibiayai oleh Rothschild, terutama untuk mempersenjatai serdadu pemberontak Baduy, serta bantuan diplomasi politik internasional oleh klan Arab yang ingin merdeka dari Kekaisaran Ottoman. Dalam bidang ekonomi global, keluarga Rothschild juga memiliki saham mayoritas di dalam kongsi dagang Hindia Timur. Sehingga Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George pada tahun 1909 menyebutkan bahwasanya, keluarga Rothschild merupakan orang paling berkuasa di Inggris sekaligus di dunia. Oktober 1917, Inggris akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di jalur Gaza. Kemenangan ini mampu membuka jalan bagi pasukan Inggris dengan leluasa memasuki wilayah Palestina tanpa kendala. Desember 1917, Jenderal Allenby memimpin pasukan Inggris memasuki Yerusalem dan mengakhiri 400 tahun kekuasaan Kekaisaran Turki Ottoman di tanah Palestina. Hampir seluruh pergerakan revolusi yang terjadi di seluruh dunia, merupakan desain politik dan kekuatan uang dinasti Rothschild. Termasuk diantaranya revolusi industri, revolusi Perancis serta revolusi Bolshevik. Kini mereka turut membiayai pendirian negara Zionis di Palestina sekaligus memperoleh dukungan dari pemerintah kerajaan Inggris, walaupun sebenarnya Rothschild sendiri tidak meminta dukungan Inggris. Deklarasi Balfour merupakan cara pemerintah kerajaan Inggris untuk mencari muka kepada Rothschild, yang bertujuan hanya untuk mendapatkan uang. Deklarasi Balfour merupakan bukti dokumen legitimasi secara de facto bagi berdirinya negara Israel, dengan peran dinasti Rothschild di dalamnya serta dukungan penuh dari pemerintahan kerajaan Inggris. Tetapi proses berdirinya negara Israel pada saat itu masih terus mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak terutama dari bangsa Arab, bahkan di dalam kelompok Yahudi sendiri pun cukup lantang menentang kebijakan tersebut. Berdirinya negara Israel masih membutuhkan waktu beberapa dekade kemudian. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua serta telah habisnya masa waktu wilayah Palestina sebagai daerah protektorat di bawah mandat kerajaan Inggris, pada tanggal 14 Mei 1948. Pada hari tersebut, David Ben-Gurion, yang merupakan ketua eksekutif organisasi Zionis Dunia dan pemimpin Jewish Agency for Palestine, memproklamasikan berdirinya negara Israel dalam sebuah upacara di Tel Aviv.